Hao masih memeluk Mingyu, merasakan ketenangan yang aneh. Perasaan ini sangat berbeda dibanding saat dia bersama Nona Wei yang selalu membuatnya tegang, atau saat bersama Qianqin yang perasaannya rumit dan sulit ditebak. Bersama Mingyu, semuanya terasa murni dan sederhana. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Mingyu dengan kepolosannya tiba-tiba mencoba untuk menciumnya lagi. Hao dengan lembut menghentikannya. Dia sadar sebelum melangkah lebih jauh, dia harus memberi Mingyu pelajaran tentang apa itu cinta. Ciuman itu intim, jelasnya. Biasanya cuma dilakukan sama pasangan kekasih. Dia lalu mencoba mendefinisikan cinta pada Mingyu. Cinta itu, katanya, saat wajah seseorang bisa bikin kamu tersenyum tanpa alasan, saat kamu merasa sangat rileks di dekatnya, dan saat kamu tidak takut untuk menunjukkan semua kelemahanmu di depannya tanpa dihakimi. Dia lalu bertanya pada Mingyu, apakah itu perasaan yang dia rasakan untuknya? Setelah percakapan yang mendalam itu, Hao sadar kalau hubungan mereka sudah terlihat terlalu dekat di depan umum. Mengingat ada mata-mata Nona Wei di sekolah, dia memutuskan untuk sementara waktu menjaga jarak demi keselamatan Mingyu. Dia pun pamit dengan alasan mau membeli air minum, meninggalkan Mingyu yang tampak sedikit sedih tapi mengerti. Malam harinya, Hao sedang asyik melakukan siaran langsung. Dia mencoba membantah rumor konyol tentang dirinya sebagai cowok tertampan yang lahir 70.000 tahun sekali. Tapi tiba-tiba, Qianqin masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu, dan tanpa peringatan langsung mengakhiri siarannya. Bayinya kakak perlu istirahat, katanya pada para penonton yang sedang heboh di kolom obrolan. Para penonton langsung protes, marah-marah, dan bahkan ada yang minta uang donasi mereka dikembalikan. Qianqin tidak peduli, dia menyuruh Hao untuk berbaring di pangkuannya agar bisa dia pijat. Sambil memijat dengan lembut, dia memberi sebuah peringatan yang sangat aneh. Para penonton itu nggak selamanya nonton dengan niat baik, katanya. Makanya jangan pernah tunjukkan dirimu dari keempat sisi. Hao bingung bukan main. Dia tahu istilah 3 ukuran untuk figur tubuh, dada, pinggang, dan pinggul. Tapi apa itu sisi keempat? Apa yang sebenarnya diketahui oleh kakak tirinya yang misterius ini? Di kamar Hao, Qianqin mulai melakukan pemeriksaannya. Dia dengan serius mengukur lingkar pinggang dan pinggul Hao, memujinya setinggi langit, bilang kalau proporsi tubuh adiknya itu sudah seperti supermodel. Hao yang kegelian saat perutnya yang mulai berotot itu disentuh, hanya bisa pasrah. Lalu Qianqin berkata dengan wajah serius, "Oke, tinggal parameter keempat nih." Hao yang bingung bertanya apa itu. "Ini termasuk dalam 4 parameter utama," jawab Qianqin dengan tenang. "Lagian, aku kan seorang dokter, jadi ini hal biasa." Hao langsung syok. Dia sadar parameter keempat yang dimaksud oleh kakak tirinya itu adalah panjang aset berharganya. Hao panik dan malu setengah mati. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saat melihat wajahnya yang sudah pucat pasi, Qianqin malah tertawa terbahak-bahak. "Ahaha," katanya, "mana mungkin aku minta kamu menunjukkan bagian itu?" Dia lalu pamit kembali ke kamarnya, meninggalkan Hao yang masih campur aduk antara perasaan lega dan malu yang luar biasa. Akhir pekan pun tiba, waktunya untuk kencan pertama mereka. Qianqin keluar dari kamarnya dengan mengenakan gaun merah indah pilihan Hao. Penampilannya benar-benar memukau, membuat Hao berpikir kalau kecantikannya bahkan melebihi para selebriti. Mereka pun pergi ke sebuah pusat perbelanjaan bernama Fendi Plaza. Tapi sesampainya di sana, Hao langsung mengenali sesosok pria yang sedang pura-pura melihat menu di sebuah kafe, padahal matanya terus mengawasi mereka. "Itu penguntitmu kan, yang pakai topi hitam?" tanya Hao pada Qianqin. Qianqin menghela napas. "Iya, dia mengikutiku lagi," jawabnya. Dia menjelaskan kalau pria itu selalu mengikutinya, ingin jadi pacarnya, padahal Qianqin sudah berulang kali menolaknya. Hao yang marah sudah mau menelpon polisi, tapi Qianqin menahannya. Dia bilang kalau mereka berdua bekerja di laboratorium yang sama, jadi dia tidak mau membuat skandal besar. Tapi, kata Qianqin sambil menatap Hao dengan tatapan memohon, "Kamu bisa bantu aku dengan cara lain."
Hari ini saja, maukah kamu berpura-pura menjadi pacarku? Biar hatinya hancur sekali dan untuk selamanya, supaya dia berhenti menggangguku. Hao akhirnya setuju untuk menjalankan rencana gila Qianqin, berpura-pura menjadi pacarnya demi mengusir si penguntit. Dia tahu ini aneh, tapi dia rela melakukan apapun demi menolong kakak tirinya. Qianqin senang sekali dan langsung berterima kasih pada Hao. "Kalau begitu, ayo kita pergi," kata Qianqin dengan semangat. "Aku akan ajak kamu ke tempat yang bagus." Dia membawa Hao ke sebuah pusat permainan arkade yang ramai. "Aku dengar cowok-cowok suka tempat seperti ini," katanya. Mereka pun mulai bersenang-senang. Qianqin mencoba bermain mesin capit untuk mendapatkan mainan untuk Hao, dan Hao membelikannya es krim. Dia bahkan membelikan sebuah bando dengan telinga kucing yang imut untuk Qianqin. Yang anehnya, membuat kakak tirinya itu terlihat jauh lebih cantik dan menggemaskan. "Aku belum pernah sesenang ini seumur hidupku," kata Qianqin saat mereka sedang beristirahat di luar. Tapi saat lagi asik ngobrol, Hao sadar kalau si penguntit ternyata masih mengikuti mereka dari kejauhan. Dia langsung memberi isyarat pada Qianqin. "Dia gigih banget ya," kata Qianqin, mulai kesal. "Dia pasti tidak percaya kita benar-benar pacaran. Kita harus menunjukkan hubungan yang lebih dekat lagi biar dia yakin." Dan saat si penguntit itu mulai mendekat ke arah mereka, Qianqin melakukan sebuah tindakan nekat yang membuat dunia Hao serasa berhenti berputar. Dia tiba-tiba menarik kerah baju Hao dan langsung menciumnya di depan umum. Hao shock, otaknya kosong, dia tidak tahu harus berbuat apa. Si penguntit yang melihat adegan itu juga sama shocknya. Hatinya hancur berkeping-keping. Merasa malu dan dipermainkan, dia langsung berbalik dan lari pergi, tidak mau lagi melihat wajah Qianqin. Rencana Qianqin berhasil dengan sempurna. Setelah si penguntit menghilang, Qianqin melepaskan ciumannya. Wajahnya sedikit memerah. Dia langsung meminta maaf pada Hao karena sudah mencuri ciuman tanpa izin. Hao yang masih sedikit salah tingkah bilang kalau tidak apa-apa. Yang penting orang aneh itu akhirnya pergi dan gak akan mengganggu kamu lagi, katanya, mencoba menenangkan suasana. Tapi di dalam hatinya, Qianqin merasa sangat bahagia. Dia menatap wajah Hao yang memerah dan berkeringat karena gugup. Dia sadar Hao tidak marah, Hao tidak mendorongnya, Hao tidak menunjukkan rasa jijik sedikit pun. Mungkin adiknya ini sebenarnya tidak keberatan dengan hubungan yang lebih dari sekadar kakak adik. Sebuah harapan baru pun mulai tumbuh di hati Qianqin. Setelah berhasil mengusir si penguntit, Qianqin buru-buru meminta maaf pada Hao. Dia bilang kalau situasinya tadi sangat kritis, makanya dia nekat mencium Hao di depan umum biar si penguntit percaya kalau mereka benar-benar pacaran. Hao bilang kalau dia tidak marah, tapi dalam hatinya dia merasa mereka sudah melewati batas sebagai kakak adik. Tapi Qianqin malah makin berani. "Kita kan bukan saudara kandung," katanya dengan senyum menggoda. "Lagi pula, kamu suka kan ciuman tadi? Ngaku aja deh." Hao yang salah tingkah hanya bisa bilang kalau itu tidak pantas karena mereka akan segera menjadi keluarga. Mendengar Hao tidak merasa jijik, Qianqin malah makin senang. "Kalau begitu," katanya dengan semangat, "untuk hari ini kita bukan kakak adik. Anggap saja kita ini sepasang kekasih." Tapi momen kencan mereka langsung diganggu oleh dua orang preman yang tiba-tiba muncul. Melihat penampilan Qianqin yang elegan dan Hao yang tampan, mereka mencoba memalak dengan alasan yang super aneh. "Kalian pacaran mesra di depan kami," kata salah satu preman. "Hati kami yang jomblo ini jadi sakit. Kalian harus bayar ganti rugi kerusakan moral." Qianqin yang kesal awalnya mau melawan. Dia bahkan sudah siap dengan pisau saku di kantongnya. Tapi demi melindungi Hao, dia memilih untuk mengalah dan melempar beberapa lembar uang ke arah mereka. Tapi para preman itu serakah. Mereka tidak puas dan malah meminta uang sebesar 20.000 yuan. Mereka bahkan mengancam akan merusak wajah tampan Hao jika tidak dituruti. Kesabaran Hao akhirnya habis. Dia maju dan berdiri di depan Qianqin.
Kalau kalian mau berantem, lawan aku, tantangnya dengan tatapan dingin. Jangan cuma bisa mengancam dan banyak omong kayak ayam sayur. Salah satu preman itu terpancing emosi dan langsung menyerang Hao. Tapi dengan satu gerakan yang cepat dan tidak terduga, Hao menghindar dan melancarkan satu pukulan super kuat tepat ke perut si preman. Buk! Preman itu langsung terlempar beberapa meter, jatuh tersungkur dan tidak bisa bangun lagi. Temannya yang melihat kejadian itu langsung lari terbirit-birit saking ketakutannya. Hao dengan santai menoleh ke arah Qianqin dan bilang kalau semuanya sudah beres dan Qianqin tidak perlu khawatir. Tapi Qianqin hanya bisa menatapnya dengan tatapan syok. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia bertanya-tanya, sejak kapan adiknya yang selama ini dia anggap lemah dan perlu dilindungi itu bisa jadi sekuat dan sedikit kejam seperti ini? Perasaan kagum yang bercampur dengan sedikit rasa takut mulai muncul di hatinya. Dari sudut pandang Qianqin, dia dan Hao sudah tak terpisahkan sejak mereka masih kecil. Bahkan saat Hao pernah bilang tidak mau bertemu dengannya lagi, Qianqin tetap mengawasinya dari jauh secara diam-diam. Dia bahkan membuat sebuah akun anonim untuk menjadi sahabat pena online-nya, tempat di mana dia bisa mengetahui semua rahasia terdalam Hao. Tapi dia bingung, sejak orang tua mereka menikah, Hao terasa sangat berubah. Dia mulai menulis sebuah novel dengan tema yang aneh dan berhenti mengiriminya foto-foto seperti yang biasa dia lakukan dulu. Qianqin tidak mengerti apa yang membuat adiknya berubah. Saat Hao sedang mandi, rasa curiga mendorong Qianqin untuk menyalakan dan memeriksa komputer adiknya. Di sanalah dia menemukan novel yang sedang ditulis Hao, yang berjudul Wanita Sejati di Dunia Patriarki. Dia syok, tidak mengerti dari mana adiknya bisa mendapatkan fantasi aneh seperti itu. Sementara itu, Hao yang baru selesai mandi merasa segar dan siap untuk melanjutkan tulisannya. Saat kembali ke kamarnya yang gelap, dia menyalakan komputer dan sedikit heran melihat dokumen novelnya terbuka di halaman yang tidak dia ingat. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya, mengira dia hanya lupa. Tepat saat itu, Qianqin masuk membawakan segelas susu hangat. Dia basa-basi bertanya apa yang sedang ditulis oleh Hao. Merasa Hao mengelak dan menyembunyikan sesuatu, Qianqin langsung mengkonfrontasinya. "Kamu banyak berubah belakangan ini," katanya dengan tatapan serius. "Kamu ikut latihan Muay Thai, kamu berkelahi, kamu sangat berbeda dari Hao yang dulu." Hao langsung membeku. Dia menangkap ada kata-kata yang sangat ganjil dari ucapan kakak tirinya itu. "Hao yang dulu?" tanyanya balik mencoba memastikan. "Apa maksudnya? Kita kan baru jadi saudara beberapa bulan ini. Memangnya kita pernah kenal sebelumnya?" Qianqin kaget karena dirinya keceplosan. Sadar kalau dia tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, dia menatap mata Hao dengan dalam dan akhirnya mengaku. "Kita," katanya dengan suara pelan, "sudah saling kenal sejak kita masih kecil." Hao yang syok dengan pengakuan Qianqin kalau mereka adalah teman masa kecil harus berpikir cepat. Dia tidak mungkin bilang kalau dia adalah orang dari dunia lain yang menempati tubuh adiknya. Dia pun membuat sebuah cerita bohong yang sangat cerdas. Dia bilang dia memang tidak ingat masa kecil mereka, tapi akhir-akhir ini dia sering sekali punya mimpi aneh. Di dalam mimpi itu, dia selalu bertarung dengan seorang gadis kecil yang punya tatapan mata menakutkan. "Karena mimpi itulah," kata Hao dengan tatapan tulus, "aku jadi termotivasi untuk latihan bela diri, biar aku bisa jadi kuat dan bisa melindungimu, Kak." Qianqin langsung luluh mendengar cerita itu. Dia sama sekali tidak curiga. Dia memeluk Hao erat-erat dan berjanji akan selalu melindunginya juga. Tapi, dia bilang Hao juga harus dihukum sedikit karena sudah membuatnya khawatir. Hukuman itu adalah serangan gelitikan tanpa ampun. Hao hanya bisa tertawa pasrah dan meminta ampun sampai tidak bisa bernapas. Setelah selesai, Qianqin mengingatkan Hao kalau kencan pura-pura mereka seharian ini belum
belum berakhir. Dia mulai mendekat lagi, siap melancarkan serangan berikutnya. Tapi tepat di saat genting itu, mereka berdua mendengar suara yang paling tidak mereka harapkan saat ini. Suara orang tua mereka yang ternyata sudah pulang lebih awal dari perjalanan bisnis. Mereka berdua langsung panik. Ini sudah larut malam dan mereka sedang berduaan di dalam kamar Hao. Bisa gawat kalau sampai ketahuan. Qianqin dengan cepat menyusun rencana. Nanti kalau ditanya, bilang saja aku pusing dan lagi istirahat di kamarmu, katanya pada Hao. Di tengah kepanikan itu, kepala Hao kembali terasa sakit. Sebuah penglihatan lain yang lebih jelas muncul di benaknya. Dia melihat dirinya di masa kecil tidak lama setelah ditinggalkan oleh ibunya. Ayahnya yang sibuk bekerja terpaksa menitipkannya di sebuah taman kanak-kanak. Di sana, di sudut ruangan, dia melihat seorang gadis kecil yang selalu sendirian. Gadis itu tidak bermain dengan anak-anak lain dan matanya terus-menerus menatap ke arahnya. Hao kecil merasa harus menghampiri dan berkenalan dengan gadis penyendiri itu. Kilas balik masa kecil Hao berlanjut. Hao kecil yang baru berumur 5 tahun memberanikan diri menghampiri si gadis penyendiri berkacamata yang selalu menatapnya. "Namaku Hao," katanya sambil mengulurkan tangan mungilnya. "Ayo kita main bareng, aku juga nggak punya teman." Tapi si gadis kecil hanya menatapnya dengan dingin, lalu berbalik dan pergi begitu saja, tanpa berkata apa-apa. Hao kecil tidak menyerah. Dia bertekad suatu saat nanti akan berteman dengan gadis misterius itu. Kembali ke masa sekarang, Qianqin bangun dengan perasaan sangat bahagia. Rencananya semalam berhasil dengan sukses. Hao tidak menolaknya saat dipeluk dan dicium, yang menurutnya adalah sebuah pertanda kalau Hao juga punya perasaan yang sama padanya. Di sisi lain, Hao juga terus memikirkan Qianqin. Dia mengakui kalau kakak tirinya itu adalah sosok yang sangat perhatian, berwibawa, dan jago di dapur, segalanya yang dia impikan dari seorang wanita. Tapi dia juga sadar hubungan mereka yang lebih dari sekedar kakak adik ini bisa jadi masalah besar, terutama jika orang tua mereka tahu. Saat sarapan bersama keluarga, suasana terasa sedikit canggung. Ibu mereka bertanya pada Qianqin apakah dia menjaga Hao dengan baik selama mereka pergi. Qianqin dengan manis menjawab kalau justru Hao yang menjaganya. Selesai makan, Hao langsung pamit keluar, beralasan mau pergi main dengan teman-temannya, padahal sebenarnya dia hanya mau mencari waktu untuk berpikir sendirian. Di jalan, saat Hao lagi pusing memikirkan nasib percintaannya yang rumit, tiba-tiba Ming Yue muncul di hadapannya. Seharusnya mereka janjian di rumah Ming Yue untuk belajar bareng, tapi Ming Yue memutuskan untuk datang menjemputnya. "Aku kangen," katanya dengan polos. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Ming Yue, yang lebih terasa seperti sebuah istana daripada rumah. Hao lagi-lagi dibuat takjub dengan kemegahan dan ukurannya yang luar biasa. "Orang tuaku nggak ada di rumah hari ini," kata Ming Yue dengan senyum manisnya. "Jadi, kita bisa bebas bersenang-senang di sini." Dia lalu menatap Hao dengan tatapan polosnya yang khas. "Kita boleh lakuin apa saja loh hari ini. Kamu mau kita ngapain?" Hao yang mendengar kata-kata yang sangat ambigu itu langsung syok. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Apa maksudnya, boleh lakuin apa saja? Ming Yu membawa Hao ke sebuah ruangan yang merupakan sebuah kolam renang pribadi dalam ruangan yang super mewah dan menyegarkan. Hao langsung antusias. "Ayo kita lomba renang," tantangnya. "Gaya bebas, siapa yang paling cepat sampai ujung, dia yang menang. Yang kalah harus traktir makan malam." Ming Yu dengan semangat langsung setuju. Masalahnya, Hao tidak membawa baju renang, tapi Ming Yu bilang kalau pelayannya sudah menyiapkan semuanya untuknya. Hao pun pergi ke ruang ganti. Dia teringat di dunianya yang dulu dia punya badan berotot dan selalu percaya diri memakai celana renang biasa. Tapi pas dia lihat baju renang yang disiapkan untuk cowok di dunia ini, dia syok berat. Modelnya sangat aneh dan terlalu terbuka. Dia menolak mentah-mentah untuk memakainya.
Untungnya, dia menemukan satu set baju renang lain yang kelihatannya lebih normal, mungkin hanya celana renang biasa. Tapi pas dia mengambil celana renang itu, ada sesuatu yang jatuh dari lipatannya. Hao memungutnya dan kaget lagi. Benda itu kelihatan seperti celana dalam cewek. Dia bingung setengah mati, kenapa bisa ada barang seperti itu di dalam setelan baju renang cowok. Tapi karena tidak punya pilihan lain, dia memutuskan untuk tetap memakai celana renang yang sudah dia pilih. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah siap di tepi kolam. Mingyu memuji penampilan Hao yang katanya sangat cocok. Hao juga balas memuji baju renang Mingyu yang membuatnya terlihat makin cantik. Setelah diberi aba-aba oleh manajer Mingyu, mereka berdua langsung melompat ke dalam air dan mulai berenang secepat mungkin. Di dalam air, Hao sadar kalau tubuhnya di dunia ini tidak sekuat dulu. Dia merasa skill berenangnya sedikit menurun. Dia berusaha keras, tapi Mingyu melesat jauh di depannya. Hao terus berenang, mencoba untuk mengejar. Tapi anehnya, setelah beberapa saat, dia tidak lagi melihat Mingyu di depannya. Kemana perginya Mingyu? Tiba-tiba, dia mendengar suara teriakan panik dari manajer di pinggir kolam. "Tolong, Nona Mingyu tenggelam!" teriaknya. Hao langsung membeku di dalam air. Dia syok, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Bagaimana mungkin perenang secepat Mingyu bisa tiba-tiba tenggelam? Hao dengan panik langsung menarik Mingyu yang tenggelam keluar dari kolam. Dia syok berat. "Kamu punya kolam renang pribadi segede ini tapi nggak bisa berenang?" tanyanya, tidak percaya. Mingyu yang masih terbatuk-batuk dengan polosnya menjawab kalau dia pikir berenang itu kelihatannya gampang, jadi dia langsung coba saja. Hao hanya bisa menepuk jidatnya. "Kamu ini bodoh atau gimana?" omelnya. "Itu kan bahaya banget." Dia sadar kalau kepolosan Mingyu ini sudah di level yang mengkhawatirkan. Tapi di tengah omelannya, manajer Mingyu tiba-tiba berteriak panik sambil menunjuk ke arah Hao. Mingyu juga ikut-ikutan menatapnya dengan tatapan syok. Hao bingung, ada apa dengan bajunya? Dia lalu melihat ke bawah dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Celana renang yang dia pakai saat basah ternyata menjadi transparan total. Pemandangan di dalamnya jadi terlihat jelas. Dia akhirnya mengerti kenapa di dalam setelan baju renang itu ada celana dalam tambahan. Rasa malu yang luar biasa langsung menyelimutinya. Setelah insiden memalukan itu dan mereka berdua berganti pakaian, Mingyu sadar kalau Hao belakangan ini sering menjauhinya. "Kamu tidak pernah makan siang bareng aku lagi," katanya dengan suara sedih. "Pulang sekolah juga tidak pernah bareng. Apa aku sudah melakukan kesalahan?" Hao jadi serba salah. Dia tidak mungkin menceritakan soal ancaman on the way dan mata-matanya di sekolah. Akhirnya dia mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Bukan salahmu," katanya. "Aku lagi punya beberapa masalah pribadi yang harus aku selesaikan sendiri. Aku tidak mau kamu atau Longlong ikut terseret dalam bahaya." Dia meminta Mingyu untuk percaya padanya dan berjanji kalau semuanya akan kembali normal seperti sedia kala. Tapi Mingyu tidak mau mengerti. "Aku tidak mau jauh darimu," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Aku paling bahagia kalau lagi sama kamu." Melihat Hao yang tetap pada pendiriannya, Mingyu akhirnya menyerah dengan perasaan sedih dan kecewa. Dia bilang mau pergi ganti baju, meninggalkan Hao sendirian di ruangan itu. Hao tahu dia sudah menyakiti perasaan sahabatnya itu, tapi dia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk bisa melindunginya dari bahaya. Hao duduk sendirian di dekat kolam renang, merasa seperti monster karena sudah menyakiti perasaan Mingyue. Dia merasa sangat bersalah. Tiba-tiba, kepala pelayan kepercayaan keluarga Mingyue menghampirinya. "Tuan Hao, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri," katanya dengan sopan. "Saya tidak sengaja mendengar percakapan kalian tadi." Si kepala pelayan lalu mulai bercerita. Dia bilang kalau Tuan Hao itu sangat berharga bagi nona muda. Setiap hari, sepulang sekolah, Nona Mingyue selalu dengan gembira menceritakan semua hal yang dia lakukan bersama Hao, mulai dari makan siang bareng sampai latihan bela diri. "Sudah bertahun-tahun saya tidak pernah melihat nona muda tersenyum dan sebahagia itu," ungkapnya. Kepala pelayan itu lalu bertanya, apakah Hao tahu soal masa lalu Mingyue yang kelam? Dia menjelaskan, karena status Mingyue yang kaya raya dan sifatnya yang penyendiri, dia sering sekali dimanfaatkan oleh teman-temannya di sekolah lamanya.
Mereka terus-menerus memeras uangnya, dan Ming Yue yang polos dan tidak mengerti konsep persahabatan tidak pernah menolak. Perundungan itu lama-kelamaan tidak hanya soal uang, tapi juga menjurus ke kekerasan fisik dan ejekan yang kejam. Suatu hari, Ming Yue pulang ke rumah dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan berantakan. Ayahnya murka melihat kondisi putrinya, tapi ibunya yang ternyata punya kekuasaan lebih besar langsung turun tangan. Dia datang ke sekolah itu dan memastikan semua pelaku perundungan mendapatkan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya. Tapi, karena insiden itulah, kata si kepala pelayan dengan tatapan sedih, nona muda jadi semakin kesepian dan takut untuk berteman dengan siapapun. Itulah kenapa, lanjutnya, nona muda sangat takut kehilangan Anda, Tuan Hao, karena Anda adalah teman sejati pertamanya. Mendengar semua cerita itu, hati Hao terasa sakit. Rasa bersalahnya kini berubah menjadi sebuah tekad yang kuat. Dia sadar, dia tidak seharusnya menjauhi Ming Yue hanya karena takut pada ancaman Nona Wei. Dia harus bicara dengannya baik-baik dan menjelaskan semuanya. Dia pun meminta bantuan si kepala pelayan untuk bisa bertemu dengan Ming Yue. Dia lalu diantar ke sebuah ruangan yang besar dan sunyi. Di sana, dia melihat Ming Yue sedang berdiri sendirian, membelakanginya, menatap keluar jendela yang besar. Hao pun perlahan melangkah mendekatinya. Hao menghampiri Ming Yue yang sedang melamun sendirian sambil menatap keluar jendela. Dia tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit. Ming Yue bercerita kalau dia suka sekali melihat langit dari jendela itu, karena dari sanalah dia bisa melihat pesawat yang membawa ayahnya pergi untuk perjalanan bisnis yang panjang dan jarang pulang. Hao lalu dengan lembut bilang kalau dia sudah bicara dengan kepala pelayannya dan tahu soal masa lalu Ming Yue yang sering dibully. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya seperti teman-temannya yang dulu. Mendengar itu, Ming Yue malah jadi ingin membantu Hao. Dia tahu kalau Hao sedang berada dalam situasi yang berbahaya. Dia teringat lagi masa lalunya yang kelam, saat teman-temannya hanya memanfaatkannya dan ibunya sendiri malah memarahinya karena dianggap lemah dan tidak bisa membela diri. Dia tidak mau menjadi beban lagi untuk orang yang dia sayangi. Dia bahkan bilang kalau dia rela dikurung lagi di ruang hukuman demi Hao. Melihat tekad Ming Yue yang begitu kuat, Hao akhirnya menjelaskan rencananya. Dia bilang kalau dia sedang punya masalah yang serius. Jadi untuk sementara waktu, mereka tidak bisa terlihat terlalu dekat di depan umum atau di sekolah. Ini semua demi keselamatan Ming Yue sendiri. Tapi, sebagai kompensasinya, kata Hao sambil tersenyum, aku bisa lebih sering datang ke rumahmu untuk main bareng, jadi kamu tidak akan merasa kesepian lagi. Hao lalu menyebutkan semua hal seru yang bisa mereka lakukan bersama di rumah Ming Yue yang super besar itu. Mereka bisa main di ruang game, pergi ke ruang refleksi, dan dia juga berjanji akan mengajari Ming Yue berenang di kolam renang pribadinya. Mendengar semua itu, mata Ming Yue langsung berbinar penuh kebahagiaan. Dia merasa sangat senang dan langsung memeluk Hao dengan erat. Saat memeluk Hao, Ming Yue kembali teringat saat pertama kali Hao dengan baik hati mengajaknya berteman di kelas. Saat itu, dia tidak percaya ada cowok seganteng dan sebaik Hao yang mau menjadi temannya. Rasa terima kasihnya pada Hao begitu besar, dan kini perasaan itu sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dia sadar dia paling menyukai Hao di antara siapapun. Aku tidak akan pernah menyakitinya, pikir Ming Yue dalam hati, sambil terus memeluk Hao, karena suatu saat nanti aku ingin menikah dengannya. Di sebuah kota yang hancur dan dilalap api, Nona Wei terbaring sendirian dengan luka tembak yang parah. Misi utamanya sudah selesai, tapi dia merasa sangat menyesal karena tidak berhasil mendapatkan cinta dari Hao. Dia pun menutup matanya, pasrah menghadapi akhir hidupnya. Lalu, dia terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin. Ternyata itu semua hanya mimpi buruk. Sekretarisnya masuk, memberitahu kalau sudah jam 11 siang, dan mengingatkan kalau bosnya itu kelihatan sangat kurang tidur belakangan ini. Tapi, Nona Wei tidak peduli. Dia bertanya soal kemajuan penelitian bulan darah yang ternyata hasilnya nihil. Pikirannya kembali melayang pada Hao. Sudah berhari-hari cowok itu tidak menghubunginya, dan dia mulai merasa rindu. Sementara itu, di rumah Ming Yue, Hao dan Ming Yue sedang menikmati waktu bersama. Aku mau kita jadi sahabat selamanya,
kata Mingyu dengan tulus. Hao tersenyum dan setuju. Dia merasa Mingyu adalah sahabat terbaik yang pernah dia punya di dunia ini. Senang dengan status baru mereka, Mingyu dengan polosnya langsung mencoba untuk mencium Hao lagi. Tapi tepat di saat itu, ponsel Hao berdering. Itu Nona Wei. "Kamu di mana?" tanya Nona Wei dengan suara dingin. "Di rumah teman," jawab Hao. Nona Wei lalu mengundangnya ke rumahnya. Saat Hao menolak dengan alasan sibuk, Nona Wei langsung mengeluarkan ancaman terselubungnya. "Oh, begitu ya? Kalau gitu, kali ini biar aku saja yang berkunjung ke rumah orang tuamu. Aku sudah siapkan hadiah spesial buat mereka." Hao langsung marah besar. Dia tahu Nona Wei sedang mengancam keselamatan keluarganya. Dia tidak punya pilihan lain selain setuju untuk menemuinya. Dia bilang pada Nona Wei kalau dia akan keluar dari rumah Mingyu sekarang juga. Tapi saat dia baru mau pamit pada Mingyu, kepala pelayan Mingyu tiba-tiba berlari masuk ke dalam ruangan dengan wajah panik. "Tuan Hao," katanya dengan napas terengah-engah, "di luar gerbang ada banyak sekali orang aneh. Mereka bilang mereka datang untuk mengantar Anda pulang." Hao membeku. Dia sadar dia sekarang terjebak. Diancam oleh Nona Wei di telepon dan sekarang rumah tempat dia berada sudah dikepung oleh orang-orang misterius. Di depan gerbang istana Mingyue, suasana super tegang. Di satu sisi, ada para pengawal berbadan tegap kiriman Nona Wei yang siap menjemput paksa Hao. Di sisi lain, ada Hao dan Mingyue yang baru saja keluar. Melihat kedatangan Nona Wei, Mingyue langsung pasang badan, berdiri di depan Hao untuk melindunginya. "Jangan takut," katanya pada Hao. "Selama aku di sini, tidak akan ada yang bisa menyakitimu." Nona Wei hanya tertawa sinis melihatnya. "Sampah dari keluarga Ming sepertimu mau melindunginya?" ejeknya dengan tatapan merendahkan. Mingyue tidak gentar. "Kamu itu bajingan," balasnya dengan dingin. Hao yang pusing melihat dua cewek kuat ini mau berantem, mencoba untuk menengahi mereka. Dia bilang pada Mingyue kalau ini hanya urusan bisnis dan tidak apa-apa. Tapi, untuk pertama kalinya, Mingyue dengan tegas menolak permintaan Hao. "Tidak," katanya, "aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan wanita agresif seperti dia." Puncaknya, Nona Wei dengan sangat sombongnya menunjuk Hao dan berkata, "Dia ini lelakiku, urusannya bukan urusanmu lagi." Mendengar itu, amarah Mingyue langsung meledak. Dia tidak terima Hao-nya diklaim oleh orang lain. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menerjang Nona Wei. Pertarungan antara dua cewek sultan yang sama-sama kuat pun tak terhindarkan. Mingyue menyerang dengan kecepatan kilat, tapi Nona Wei dengan mudah menangkis serangannya. Cepat juga, puji Nona Wei sedikit terkejut. Mereka berdua lalu saling bertukar pukulan dan tendangan dengan kecepatan tinggi, menciptakan gelombang kejut di sekitar mereka. Hao yang menonton pertarungan itu hanya bisa cemas. Dia tahu betul seberapa kuat dan berbahayanya Nona Wei, dan dia sangat takut Mingyue akan terluka parah. Melihat pertarungan yang semakin berbahaya, kepala pelayan Mingyue akhirnya memberi perintah pada para pengawalnya. Mereka maju untuk menahan Nona Wei, memberi kesempatan pada Hao dan Mingyue untuk mundur. Nona Wei yang marah karena pertarungannya diganggu, berteriak dengan penuh amarah pada Mingyue. "Harusnya aku yang menghabisimu, bukan si Ming Funci itu. Lihat saja nanti, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya." Di dalam mobil mewah Nona Wei, Hao langsung mengkonfrontasi wanita itu. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" tanyanya dengan kesal. Nona Wei dengan santai malah menyalahkan Hao. "Kalau kamu tidak dekat-dekat dengan si Mingyue, aku tidak akan sekacau ini," katanya. "Aku jadi gila kalau itu menyangkut orang yang aku suka." Hao mencoba bilang kalau Nona Wei bukan tipenya, tapi wanita itu malah menjatuhkan sebuah bom informasi yang mengejutkan. "Aku tidak pernah punya pacar sebelumnya," akunya dengan jujur. Hao shock. Mana mungkin seorang wanita secantik, sekaya, dan seberkuasa Nona Wei belum pernah punya pacar?
Sesampainya di rumah Nona Wei, perdebatan mereka berlanjut. Nona Wei bilang kalau dia datang ke sekolah itu bukan untuk mengancam, tapi untuk melamar Hao pada orang tuanya. Hao makin tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Nona Wei lalu menambahkan, kalau aku benar-benar mau mengancammu, dari awal aku sudah bisa memaksamu untuk melayaniku di tempat tidur. Saat Hao sudah tidak tahan dan mau pergi, Nona Wei menahannya. Dia mendekat dan berbisik di telinga Hao. Aku sudah lama meneliti soal bulan darah. Hao langsung membeku. Itu adalah rahasia terbesarnya. Kamu tidak tertarik? Lanjut Nona Wei, lalu dengan iseng sedikit menggigit telinga Hao untuk menekankan maksudnya. Kaget, Hao refleks menginjak kaki Nona Wei dan melompat menjauh untuk kabur. Tapi saking paniknya, dia tidak sengaja menabrak sebuah lemari pajangan. Sebuah cawan antik yang ada di atasnya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Nona Wei menatap cawan yang sudah hancur itu, lalu menatap Hao dengan tenang. Cawan langka itu, katanya. Harganya 2 juta yuan. Hao sudah pucat pasi, dia tidak punya uang sebanyak itu. Tapi Nona Wei lalu meralatnya dengan senyum tipis. Oh maaf, aku salah harga, katanya. Harganya bukan 2 juta, tapi 200 juta. Hao membeku di tempat. Dia sadar, dia baru saja masuk ke dalam perangkap utang yang tidak mungkin bisa dia lunasi seumur hidupnya. Dia benar-benar terjebak. Nona Wei dengan santai duduk di sofa, lalu dengan angkuhnya menaruh kakinya di atas kepala Hao yang masih tersungkur di lantai. Kamu yang memecahkan cawan itu, jadi kamu yang harus bayar, katanya dengan dingin. Dia lalu memberikan sebuah penawaran yang gila. Kalau kamu tidak bisa bayar, kamu akan jadi suamiku, lanjutnya. Tapi karena ini juga ada salahku, aku kasih diskon. Utangmu jadi 100 juta yuan, harus lunas dalam 10 bulan. Kalau gagal, tubuhmu ini akan jadi milikku seutuhnya. Di tengah keputusasaannya, Hao seolah melihat bayangan seorang gadis yang memberinya semangat. Tekadnya langsung bangkit. Aku terima, katanya pada Nona Wei dengan tatapan menantang. Aku akan mencari uangnya. Aku ini pria terhormat. Aku tidak akan pernah jadi cowok simpanan. Sesampainya di rumah, Hao langsung bertanya pada Qianqin berapa banyak tabungan yang dia punya. Qianqin, meskipun curiga, bilang kalau dia punya sekitar 3 atau 4 juta yuan dan bersedia memberikannya pada Hao jika dia butuh. Hao menolak tawarannya, tapi hatinya merasa sangat tersentuh. Dia sadar uang sebanyak itu hanya seperti setetes air di lautan dibandingkan utangnya yang 100 juta. Tapi niat tulus Qianqin sangat berarti baginya. Hao sadar satu-satunya jalan tercepat untuk mendapatkan uang sebanyak itu adalah melalui siaran langsung. Dia harus mengubah kontennya agar bisa menarik lebih banyak donasi. Malamnya, dia memulai siaran langsungnya. Para penonton menyambutnya dengan antusias. Seorang penonton kaya langsung menawarinya 10 kapal pesiar virtual, hadiah yang sangat mahal jika dia mau membuka topengnya. Saat Hao hampir saja tergoda, Song Qing, manajernya dari platform Douyu, mengiriminya pesan. Dia melarang Hao untuk membuka topeng sekarang. Dia bilang kalau misteri adalah bagian dari daya tarik Hao, dan dia sebaiknya baru membuka topeng saat sudah jadi streamer papan atas. Hao setuju dengan saran itu. Dia lalu bertanya pada para penontonnya, konten baru apa yang mereka inginkan selain bermain game dan latihan fisik. Para penonton menyarankan banyak hal, mulai dari menari sampai menyanyi. Merasa menari itu bukan gayanya, Hao yang teringat kalau dulu di dunianya dia sangat jago karaoke, memutuskan untuk mencoba menyanyi. Dan ternyata suaranya merdu banget. Para penonton langsung heboh. Mereka bilang kalau dia punya suara dewa dan harus debut jadi penyanyi profesional. Donasi mengalir deras. Seorang penonton bahkan memberinya hadiah kapal pesiar mewah dan berjanji akan memberinya 10 lagi jika Hao mau menyanyikan lagu populer berjudul Shabam. Hao bingung. Dia menatap kolom obrolan dengan tatapan kosong. Lagu apaan tuh Shabam? Tanyanya pada ribuan penontonnya. Hao yang bingung dengan permintaan lagu aneh berjudul Shabam, akhirnya memutuskan untuk menolaknya dengan sopan. Aku nggak tahu lagu itu, katanya pada para penonton.
Sebagai gantinya, aku nyanyiin lagu Bye aja ya, sebagai ucapan terima kasih atas donasi kapal pesiar yang keren tadi. Dia pun mulai bernyanyi dengan suaranya yang lembut dan merdu. Para penonton cewek langsung meleleh. Mereka menghujaninya dengan 5 kapal pesiar lagi sebagai donasi. Siaran langsung malam itu sukses besar. Setelah selesai, Hao menghitung pendapatannya. Setelah dipotong komisi platform, dia berhasil mendapatkan 50.000 yuan dalam satu malam. Jauh lebih besar dari main game, tapi masih sangat jauh dari target 100 juta yuannya. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu Nona Wei. Aku mau lihat si rubah kecil, katanya dengan nada memerintah. Kirim fotomu sekarang. Otak bisnis Hao langsung berjalan. Dia melihat ini sebuah peluang. Boleh, katanya. Satu foto harganya 5 juta yuan. Setelah negosiasi singkat yang sengit, mereka akhirnya sepakat di harga 1 juta yuan yang akan langsung dipotong dari total utangnya. Dengan berat hati, Hao mengambil beberapa foto dirinya dan mengirimkannya pada Nona Wei. Lumayan, utangnya kini berkurang jadi 99 juta. Sadar kalau cara itu tidak akan cukup, Hao dengan sangat terpaksa memutuskan untuk mencoba pilihan terakhirnya, meminta tolong pada Ming Yue. Dia memberanikan diri bertanya, apa dia bisa meminjam uang dalam jumlah besar. Tanpa ragu sedikit pun, Ming Yue langsung setuju. Dia bahkan langsung bertanya pada kepala pelayan kepercayaannya untuk menyiapkan uang beberapa juta yuan untuk Hao. Melihat itu, si kepala pelayan langsung panik. Dia tahu betul kalau ibu Ming Yue sengaja membatasi uang jajan putrinya agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Takut nona mudanya akan dimarahi habis-habisan, dia pun terpaksa berbohong. Dia bilang pada Ming Yue kalau dia sudah menelepon ibunya dan ibunya dengan tegas tidak setuju Ming Yue meminjamkan uang sebanyak itu pada teman sekolahnya. Ming Yue yang sangat patuh pada orang tuanya jadi sedih. Dia lalu mengirim pesan pada Hao bilang kalau ibunya tidak setuju. Tapi dia masih bisa memberikan semua uang tunai yang dia punya, yaitu sebesar 50.000 yuan. Hao mengucapkan terima kasih, tapi dalam hatinya dia merasa putus asa. Jalan untuk meminjam uang dari Ming Yue ternyata buntu. Dia harus mencari cara lain untuk bisa melunasi utang 99 jutanya dalam sisa waktu yang semakin sedikit. Pagi itu, Hao bangun dengan pikiran yang dipenuhi oleh utangnya yang 100 juta yuan. Dia menghitung-hitung lagi pemasukannya sejauh ini. 1 juta dari hasil menjual foto ke Nona Wei, dan 50.000 dari siaran langsung menyanyinya kemarin. Jelas masih sangat jauh dari cukup. Sadar kalau dia butuh konten baru yang bisa menghasilkan lebih banyak uang, dia langsung menelpon manajernya yang cerdas, Song Qing, untuk meminta ide. Song Qing menyarankan Hao untuk mencoba memainkan sebuah game tembak-tembakan atau FPS yang sedang super populer saat ini. Hao, yang ternyata sudah sangat familiar dengan game itu dari dunianya yang dulu, langsung setuju untuk mencobanya. Malamnya, Hao memulai siaran langsungnya. Awalnya, beberapa penonton merasa kecewa. Mereka mengira Hao hanya ikut-ikutan tren demi popularitas. Tapi Hao hanya tersenyum di balik topengnya dan berkata, "Lihat saja nanti." Dan benar saja, begitu permainan dimulai, dia langsung membantai lawan-lawannya. Dia dengan mudah mendapatkan 3 kill sekaligus, bergerak lincah seperti pemain profesional. Para penonton di kolom obrolan langsung syok dan heboh. "Gila, jago banget," tulis mereka. "Ini beneran pertama kali main?" Hao terus bermain, membunuh satu pemain demi pemain lain tanpa ampun, sampai akhirnya dia menjadi juara 1 di pertandingan itu. Tidak berhenti di situ, dalam beberapa jam saja, dia terus bermain dan berhasil naik ke peringkat pertama di seluruh server game itu. Saran dari Song Qing benar-benar jitu. Di kamarnya, Qianqin dari tadi memantau siaran langsung Hao dari ponselnya. Dia menjadi semakin khawatir melihat adiknya jadi makin populer dan digilai banyak orang. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia memasak semangkuk mie instan, lalu berjalan ke kamar Hao dan langsung masuk. "Sudah malam," katanya, sengaja mengganggu siaran langsung itu. "Makan dulu, setelah itu tidur, besok kan harus sekolah." Para penonton yang melihat kemunculan tiba-tiba seorang cewek cantik di kamera langsung meledak. Kolom obrolan dipenuhi dengan pertanyaan. "Siapa itu? Cantik banget. Pacarnya ya? Wah, ternyata udah punya cewek." Melihat reaksi para penonton yang heboh itu, Qianqin tersenyum penuh arti.
Dia lalu menatap lurus ke arah kamera yang masih menyala dan bertanya pada ribuan penonton di sana dengan suara yang jelas dan percaya diri. "Menurut kalian semua," katanya, "apa aku cocok untuk cowok ganteng ini?" Pertanyaan mengejutkan Qianqin di siaran langsungnya, "Apa kami cocok?" langsung membuat kolom obrolan meledak dengan berbagai spekulasi tentang cinta terlarang. Dia tahu adiknya pasti malu setengah mati, tapi dia sengaja melakukannya untuk mengetes Hao. Hao yang panik, takut kalau akunnya akan diblokir oleh admin karena kelakuan aneh kakaknya ini, langsung buru-buru mengakhiri siarannya. Dia jadi pusing, ternyata mencari uang 100 juta yuan itu tidak segampang yang dia bayangkan. Melihat Hao yang kelelahan dan stres, Qianqin menyuruhnya mendekat. "Sini, kakak pijat biar kamu rileks," katanya dengan suara lembut. Hao ragu-ragu sejenak. Di satu sisi, dia memang butuh pijatan setelah hari yang panjang. Di sisi lain, piyama yang dipakai Qianqin malam itu agak terlalu terbuka dan menggoda. Tapi akhirnya, dia pasrah dan mendekati Qianqin. Qianqin langsung menyambutnya dengan pelukan hangat sebelum menyuruhnya berbaring di tempat tidur. Pijatannya terasa sangat profesional dan menenangkan. Sambil memijat, dia dengan iseng kembali menggoda adiknya. "Pasti kamu lagi mikirin yang enggak ya, lihat kakak pakai baju begini." Hao yang salah tingkah langsung menyangkalnya. "Aku cuma khawatir kakak kedinginan," katanya, mencoba ngeles. Hao lalu memberanikan diri bertanya, kenapa Qianqin bersikap begitu dekat padanya akhir-akhir ini. Wajah Qianqin tiba-tiba berubah menjadi serius. "Aku punya alasanku sendiri," katanya dengan suara misterius. "Nanti kalau kamu sudah lebih dewasa, pasti akan aku kasih tahu semuanya." Dalam hatinya, dia sedang memikirkan sebuah rencana baru untuk membuat Hao tidak bisa lepas darinya. Pijatan Qianqin ternyata sangat manjur. Saking nyamannya, Hao langsung tertidur pulas sampai pagi. Saat bangun keesokan harinya, dia merasa sangat segar dan berterima kasih pada kakaknya. Tapi kesegarannya langsung hilang saat dia melihat sebuah pesan baru masuk di ponselnya. Pesan itu dari Nona Wei. Isi pesannya singkat, tapi sukses membuat Hao merinding ketakutan. "Kalau kamu tidak sanggup membayar utangmu," tulis Nona Wei, "kamu bisa datang padaku kapan saja dan jadilah suami kesayanganku." Pagi itu di sekolah, Hao benar-benar stres. Pikirannya cuma dipenuhi oleh utangnya yang 200 juta yuan pada Nona Wei. Dia tidak bisa fokus belajar sama sekali. Dia bertekad tidak akan pernah mau jadi suami wanita tiran itu. Melihat sahabatnya murung, Ming Yue datang menghampirinya dengan membawa tas ransel yang super besar. "Aku mau bantu kamu," katanya dengan tulus. Dia lalu membuka tas ranselnya dan isinya membuat Hao melongo. Tumpukan batangan emas, perhiasan-perhiasan berkilau, dan bahkan sebuah cincin berlian yang sangat mahal. "Nenekku bilang barang-barang ini sangat berharga," kata Ming Yue dengan polosnya. "Semoga ini cukup untuk membantu masalahmu." Hao shock, tapi juga merasa sangat tersentuh. Dia dengan lembut menasehati Ming Yue, bilang kalau dia tidak boleh sembarangan mengambil barang berharga milik keluarga tanpa izin. Dia menyuruh Ming Yue untuk mengembalikan semuanya. Tapi dari situ, Hao mendapatkan sebuah ide baru. Dia bertanya pada Ming Yue, apakah dia kenal seseorang yang ahli dalam menilai barang antik. Dia teringat pada pecahan cawan milik Nona Wei yang harus dia ganti. Berbekal informasi dari Ming Yue, Hao datang ke sebuah toko barang antik yang terkenal. Dia mencari seorang ahli penilai senior bernama Bibi Yongfan. Kemunculan Hao yang super ganteng langsung membuat para wanita di toko itu heboh, menganggapnya seperti dewa yang turun dari kahyangan. Setelah masuk ke dalam ruang pribadi, Hao menunjukkan pecahan cawan yang dia bawa. Bibi Yongfan langsung mengenalinya. "Ini adalah cawan peninggalan Kaisar Jianglei," katanya dengan wajah serius. "Terakhir kali aku tahu, cawan ini terjual di sebuah acara lelang seharga 200 juta yuan. Hao lemas mendengarnya. Ternyata Nona Wei tidak berbohong soal harga cawan itu. Harapannya untuk bisa ganti rugi dengan mudah pupus sudah. Bibi Yongfan bilang kalau cawan itu memang bisa diperbaiki, tapi nilainya pasti akan turun drastis.
Melihat Hao yang tampak putus asa, seorang ahli muda di sana yang bernama Mu Hong memberinya sebuah kartu nama. "Mungkin aku bisa bantu," katanya dengan ramah. "Kita bisa bicarakan ini lebih lanjut sambil makan." Harapan baru pun muncul di hati Hao. Dia menunggu Mu Hong di tempat yang sudah mereka janjikan. Dia berharap Mu Hong bisa membantunya menjual cawan itu setelah diperbaiki untuk melunasi utangnya. Tak lama, Mu Hong datang, sedikit terlambat karena macet. Pertemuan mereka untuk membahas nasib utang 200 juta yuan pun akan segera dimulai. Hao dan Mu Hong akhirnya bertemu di sebuah ruangan pribadi di sebuah tempat mewah untuk membahas soal cawan pecah 200 juta yuan. Para cewek lain di tempat itu menatap iri, tidak percaya Mu Hong bisa mendapatkan teman cowok seganteng Hao. Saat mereka baru saja mau mulai bicara serius, tiba-tiba pintu ruangan didobrak dengan keras. Seorang wanita masuk dengan angkuh. Dia adalah Mu Yin-yun, kakak dari Mu Hong. Melihat Hao, Mu Yin-yun langsung naksir berat. Dia bahkan dengan sangat beraninya menawar Hao di depan adiknya sendiri, bilang kalau dia mau membayar 3 kali lipat lebih mahal dari tawaran Mu Hong agar Hao mau menjadi miliknya. Mu Hong yang marah karena merasa direndahkan langsung menampar kakaknya itu. Mu Yin-yun yang tidak terima menjadi murka. Dia langsung menyuruh para pengawalnya yang sudah menunggu di luar untuk menghajar Mu Hong. Perkelahian yang tidak seimbang pun tak terhindarkan. Mu Hong yang hanya sendirian dengan cepat dikalahkan dan dibuat tidak berdaya. Mu Yin-yun lalu berdiri di atas Mu Hong yang sudah tersungkur, menghinanya dengan kejam dan menyebutnya sebagai anak haram yang hanya bisa menghabiskan uang keluarga. Saat dia mau melukainya lebih parah lagi, Hao tidak bisa tinggal diam. Dia maju untuk membela Mu Hong. Mu Yin-yun meremehkannya, menganggapnya hanya sebagai cowok lemah. Tapi Hao langsung membuktikan kalau dia salah besar. Dengan satu pukulan kuat yang tidak terduga ke perut, dia membuat Mu Yin-yun tersungkur. Dia lalu dengan cepat melumpuhkan semua pengawal Mu Yin-yun dengan serangan-serangan cerdik ke titik lemah mereka. Semua orang syok melihat kekuatan Hao. Mu Hong yang juga kaget melihat kekuatan Hao menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. "Ini masalah keluargaku, biar aku yang bereskan sisanya," katanya. Hao setuju, dia tidak mau ikut campur lebih jauh dalam drama keluarga mereka. Dia pun langsung pergi dan naik sebuah taksi. Di dalam taksi, dia merasa sangat lega karena berhasil lolos dari situasi yang sangat berbahaya itu. Tapi dia tidak sadar, ada seorang cewek yang mengawasinya dari jauh. Cewek itu mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. "Pak Tua Chen," katanya pada orang di seberang telepon, yang tidak lain adalah si supir taksi yang sedang ditumpangi Hao. "Anak sekolah ganteng itu sudah ada di dalam mobilmu, bawa dia ke tempatku sekarang juga." Ternyata Hao belum benar-benar lolos, dia malah masuk ke dalam jebakan yang lain.